Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke halaman 34, baris kedua dari bawah. Hadratus Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani wa ila hadratus Syekh Muhammad Hasbullah muallif hadhil kitab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u, adapun yang ketujuh itu as-sujudu, sujud. Marrataini, dengan dua kali, fi kulli raqatin, dalam setiap rakaat. Makrunan, halnya dibarengkan bituma'ninati, dengan tuma'ninah. Wahya, adapun tumaknina itu antas kuna, sekira anteng apa a'dha'uhu, beberapa anggota badannya, man atau musalli, qabla raf'i ra'si, sebelum mengangkat kepalanya, man minas sujudi, dari sujud, lil julusi untuk duduk, wa kurriro, dan diulang-ulang apa sujud, duna ghairihi, bukan lainnya sujud, irghaman, karena untuk menyindir atau membuat marah, li syaitani, pada setan, haitsu lam yasjud, sekira tidak bersujud siapa setan, li Adam, pada Nabi Adam. Jadi kenapa rukun sholat ini yang diulang-ulang itu sujudnya, kenapa nggak rukuknya gitu, atau kenapa nggak tasyahudnya yang diulang-ulang, kenapa nggak yang lainnya, kenapa sujudnya yang diulang-ulang? Ini tujuannya adalah untuk irghaman li syaitan, karena setan itu dulu waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam tidak mau, sehingga ini untuk menyindir atau membuat marah setan. Walima fihi min ziyadati tawadu'i, dan alasan yang lain adalah walima, dan karena perkara fihi, yang itu di dalam sujud, min ziyadati tawadu'i, nyatanya bertambahnya tawadu, biwadil jabhati, dengan meletakkan jidat ala mawadi'il aqdami, atas beberapa tempatnya telapak kaki, al-mujibu, yang menyebabkan liqabulid du'ai, pada diterimanya doa. Alasan kedua adalah karena bertambahnya tawadu ketika sujud, karena sujud ini meletakkan jidat kita, yang notabene adalah kepala, diletakkan di tempatnya telapak kaki. Ini berarti kita meletakkan apa yang menjadi kebanggaan kita pada tempat yang paling rendah. Ini menunjukkan ketawaduan kita, sehingga ini bisa menyebabkan diterimanya doa kita. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fihi, di dalam sujud, apa ayas juda, sekira sujud siapa, man ala jabhatihi, atas jidatnya, man maksyufatan, halnya dibuka, wa yakfi, dan cukup apa ba'duha, sebagian jabha, walau qalilan, walaupun itu sedikit, jiddan, dengan sangat. Jadi sujud itu meskipun yang nempel ini jidatnya cuma sedikit, itu juga sah, meskipun sedikit sah, asal bagian dari jidat itu nempel ya sah. Tentu beserta anggota yang lain, maksudnya ini untuk jidatnya saja, nggak harus semuanya nempel gitu. Wa ingkana, walaupun ada apa al-iktisaru, meringkas, alawat ilba, di atas meletakkan sebagian, itu makruhan, dimakruhkan. Walaupun sebenarnya kalau kita bikin simple, ditempelin sedikit, itu sebenarnya makruh, tapi sebenarnya sudah cukup. Artinya tidak perlu mengulang sujud lagi, atau sujudnya sudah dianggap mencukupi minimalnya sujud. Walahu, dan itu bagi musalli, ayas juga, adapun sekira bersujud siapa musalli, ala nahwi mindilin, atas misal sarung tangan, fiyadihi, dalam tangannya, man sapu tangan ya, sapu tangan, fiyadihi, dalam tangannya, man wa in robato, walaupun mengikat siapa manhu, pada mindil, fihi, di dalam yadahu, alama, atas keterangan, iktamada, yang berpegangan pada siapa, al-Habni, Imam al-Habni,
Li'annahu karena sesungguhnya kelakuan itu wa in robata walaupun mengikat siapa manhu pada mindil biadihi dengan tangannya man la yuradu tidak dikehendaki apa bihi mindil ad-dawama pada permanen pada selamanya. Jadi meskipun diikat di tangan itu tidak dikehendaki untuk permanen. Fayakunu maka ada apa hada ini mindil itu mustasna dikecualikan minal mahmuli dari mahmul. Padahal kalau mahmul itu kita sujud pakai mahmul nggak boleh. Mahmul yang ikut bergerak-gerak ketika kita bergerak kita pakai buat sujud itu nggak boleh. Jadi misalkan kita pakai selendang gini rida, si rida pas kita mau sujud ridanya kita pakai buat kita sujud di situ di rida kita itu nggak sah sujudnya. Tapi dikecualikan dari mahmul ini adalah sarung sapu tangan ya, sapu tangan. Kalau kita ikatkan di tangan, kita sujudnya di sapu tangan itu boleh, nggak termasuk kategori mahmul yang diharapkan, pengecualian. Ini menurut pendapat yang diiktimat oleh Al-Hafni. Berarti memang ada khilaf di situ. Waqat Al-Ghazali dan sungguh telah membuat teka-teki siapa Al-Hafni fihi di dalam masalah mindil fakila maka diucapkan apa? Syahsun yasjudu ala mahmulin yataharraku biharakatihi wa sahhat salatuhu. Syahsun ada seseorang yasjudu yang sujud siapa syahsun ala mahmulin atas perkara yang dibawa yataharraku yang bergerak-gerak apa mahmul biharakatihi dengan gerakannya man wa sahhat dan sah apa salatuhu salatnya man. Wala rubataihi dan sujud di atas kedua lututnya man wa ala juz'in dan atas bagian min butuni yadaihi dari beberapa bagian dalam kedua tangan man. Wal i'tibaru dan adapun yang dianggap bibatinil adapun yang dianggap itu bibatinil kafi dengan bagian dalamnya telapak tangan. Wa huwa adapun batinil kafi itu ma perkara yang kudu yang membatalkan apa masuhu menyentuhnya batinul kafi al wudu'a pada wudu. Jadi yang dikehendaki dengan batinul kaf itu adalah bagian yang ketika kita menyentuh kemaluan kita ketika wudu itu dihukumi membatalkan, itu batinul kaf. Sawaun al asabi warroha. Sawaun itu sama saja al asabi adapun beberapa jari-jari warroha dan telapak, beberapa jari-jari dalam warrohati dan telapak. Jadi jari usbu itu maksudnya bagian dalam usbu sini. Kalau roha itu yang sininya, roha itu yang sini. Ini kedua-duanya sama-sama membatalkan ketika kita menyentuh kemaluan setelah wudhu, membatalkan baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Wa juz'un min butuni yadayhi ala juz'in min butuni yadayhi wa juz'in dan bagian min butuni atrafi asabi'i qadamaihi dari beberapa dalamnya, beberapa ujungnya jari-jari kedua telapak kakinya man walau min usbu'in walaupun dari jari-jari satu jari-jari fakot maka saja. Jadi kewajibannya itu adalah sebagian dari bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam ujungnya telapak kaki. Jadi meskipun yang nempel itu sebagian begini saja sujud, yang nempel ini aja sah sudah. Ya, menempel sebagian ini kan sebagian telapak. Ini kita sujudnya begini, nempel. Ini sah sudah sah. Begitu juga atroful ujung kakinya, ujung jempol aja, ujung jempol bagian dalam, jempol kaki nempel pas sujud itu juga sudah sah. Jadi nggak harus semua jari bagian dalam nempel, nggak harus. Min yadin dari tangan auri jelin atau kaki wa yajibu dan wajib apa wad'u hadhil a'dha meletakkan inilah beberapa anggota asabati yang 7 alam musallahu atas tempat sholatnya man fi anin di dalam waktu wahidin yang satu. Jadi meletakkan ketujuh anggota sujud itu harus satu waktu, harus ada satu waktu yang menempel bersamaan ketujuh anggota itu. Kalau ketujuh anggota itu menempel tapi bergantian nggak bisa, tetap nggak sah karena tidak terdapat tumaknina di situ nanti. Wa yustaratu dan disyaratkan apa ayarfa sekira mengangkat siapa man yakinan dengan pasti
asafilahu beberapa bagian bawah badannya man, ajzahu yaitu bokongnya man, wa dan perkara haulaha yang ada di sekitar ajzahu, ala alihi atas beberapa bagian atasnya man. Jadi kalau kita sujud begini, maksudnya ini kan kepala di sini nih. Ini kan bagian atas, ini bagian bawahnya maksudnya. Nah, bagian bawah ini bokong yang sini harus diangkat lebih tinggi daripada yang sini gitu. Itu maksudnya begitu. Wa iya adapun alihi itu ra'suhu kepalanya man, wa mankibahu dan kedua pundaknya man, wa kafahu dan kedua telapak tangan man, wa iya tataqala dan sekira merasa berat siapa man birasihi dengan kepala man, hatta ya'usa sehingga merasa siapa man bithiqali dengan beban. Wa makna thiqal adapun maknanya thiqal itu ayyatahamala sekira menekan siapa man bihaitsu lau furido dengan gambaran dengan sekira seandainya dikira-kirakan apa annahu sesungguhnya man itu lau sajata jika sujud siapa man ala konten di atas kapas au nahwi atau semisal kapas atau tisu misalkan atau kasa langdaka maka niscaya menempel apa kotnin liwujubi tamkinil jabhati karena wajibnya menekankan jidat, wa manal ihsas dan adapun maknanya ihsas tadi kan ada kata-kata yahusu bisikol itu kan. Ihsas ini maksudnya apa sih gitu? Yahusu ini maksudnya gimana sih? Wa manal ihsas adapun maknanya ihsas itu duhurul athar tampaknya bekas fil qotni di dalam kapas haitsu amkana sekira menekan siapa man urfan dalam umumnya la finah wikintorin tidak dalam semisal timbangan masalan dengan umpamanya was sunnatu ayyasjuda wallahu a'lam bisawab.